kunjungan ini kan kunjungan spesifik tentang perguruan tinggi, kementerian, lembaga. Mungkin biasa disebut dengan pendidikan kedinasan. Tetapi yang diundang ada PTS, ada PTN, ada PTKL juga. Sehingga kita mendengarkan keluhan. Rata-rata memang banyak keluhan dari perguruan tinggi swasta. Karena tahun ini perguruan tinggi negeri bisa membuka sampai 4 kali jalur mandiri sehingga mereka sebut bahwa sisanya nggak ada untuk PTS. Ini saya kira menjadi perhatian penting dari pemerintah pusat khususnya Kemendikbudristek agar bagaimana tetap serapan atau angka partisipasi masyarakat untuk pendidikan tinggi ini tetap tinggi, tetapi juga tidak kemudian meninggalkan peran masyarakat yang wujudnya adalah perguruan tinggi swasta yang sekarang ini sesungguhnya existing kan PTS itu lebih banyak dari PTN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak juga bias informasi karena sekarang era sosmed ya tentang anggaran dan alhamdulillah ini dari Kemendikbudristek, kemudian juga dari LLDikti 11 juga memberikan penjelasan dan saya kebetulan juga anggota Banggar sehingga memberikan penjelasan bahwa 757 triliun 20% anggaran pendidikan itu tidak seluruhnya untuk Kemendikbudristek, untuk Kemendikdasmen, tapi untuk yang lain berbagai hal yang elemen-elemennya sudah kita jelaskan dan alhamdulillah memberikan pencerahan. Tetapi juga menyampaikan aspirasi bahwa seperti misalnya perguruan tinggi negeri itu jangan sampai tukin itu dihilangkan atau yang selama ini sudah jalan mestinya juga jalan. Tetapi juga jangan sampai kemudian kita lupa bahwa kita hanya berorientasi ke perguruan tinggi negeri. Sehingga kalau selama ini ada BOPTN sudah beberapa kali bahkan masukan lewat Komisi 10 juga RDP, RDPU dan sebagainya dan Menteri juga sudah dengar kenapa enggak BOPTS misalnya, bantuan operasional perguruan tinggi swasta. Saya kira itu dan yang spesifik tadi ada pungutan-pungutan dari Pemda, mudah-mudahan nanti bisa dikomunikasikan secara spesifik sehingga andaikan itu memberatkan mahasiswa atau orang tua, nampaknya peraturan Pemda atau peraturan gubernur ini bisa mudah-mudahan bisa disabut. Saya kira itu. Ya itu tadi kan saya sebut bahwa sisanya mereka nyebut tinggal sedikit atau sisanya nol gitu. Perguruan tinggi swasta hampir tidak kebagian. Nampaknya harus ada penormaan nanti di Undang-Undang Sisiknas ya. Juga ini kan PTKL, perguruan tinggi kementerian lembaga, ini nanti sebaiknya seperti apa? Tentu tidak digusur sepenuhnya, tetapi juga harus ada win solution, ada jalan tengah, ada equilibrium. Karena mereka dibutuhkan oleh kementerian, tetapi kita kembalikan kepada sejarah. Karena dulu asal-usulnya itu sebetulnya adalah pelatihan. Tetapi kalau kemudian membuka prodi-prodi yang juga di tempat lain, tadi dikeluhkan bahwa prodi yang lagi favorit, perguruan tinggi negeri, juga perguruan tinggi PTKL, itu juga membuka. Ini kan sesungguhnya sudah tidak sehat lagi. Saya kira nanti mudah-mudahan ini nanti akan meluruskan tuh. Yang agama juga yang nggak membuka lah. Prodi-prodi umum, juga kemudian ekonomi ya ekonomi saja, atau kesehatan ya kesehatan saja. Saya kira begitu.